Apakah dengan bonus demografi itu akan menjadi sebuah advantage atau sebuah problem? Setiap era ada generasi emasnya. Iya, betul. Setiap generasi emas ada eranya. Bagaimana kita itu nanti bisa meningkatkan human development index kita? Kalau dana aja mahal, indeks pembangunan manusia, itu kita itu sekarang itu di posisi ke-6. Ke-6 yang pertama itu Singapura. Yang kelima itu adalah Vietnam. Baru kita yang ke-6. Bagaimana sih peran administrasi publik di Universitas Hang Tuah ini dalam menyiapkan generasi emas 2045? Hai, selamat datang di Orasi, obrolan asik Public Podcast. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya. Gimana ini? Ada yang kita omongkan? Ada banyak sekali Bapak terkait dengan kita sebagai mahasiswa dan Bapak juga sebagai Kaprodi dari administrasi publik sebelumnya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baiklah. Alhamdulillah. Oh ya Bapak, saya mempunyai beberapa pertanyaan. Baik, untuk pertanyaannya, kira-kira bagaimana sih Pak peran generasi muda di era 2045 nanti? Oh ya. Kalau kita bicara ya untuk generasi emas di tahun 2045, tentunya Indonesia ya kan telah mencanangkan ya melalui Bappenas ya sudah membuat ya namanya itu rencana pembangunan jangka panjang nasional yang itu menuju generasi emas 2045. Kalau kita bicara pemuda, kemudian generasi emas, terus kemudian kita bicara 2045 ya kan, kita ada 3 bagian yang mungkin yang kita harus diskusikan ya. Yang pertama itu adalah kenapa di 2045. Ya, kita bisa itu dulu ya. Kemudian bagaimana sih generasi emas itu? Apakah generasi emas itu lahir hanya di tahun 2045 aja di Indonesia? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana peran pemuda ini ya kan untuk menjadi bagian dari generasi emas di tahun 2045 itu. Nah, mungkin kita bicara satu-satu dulu ya. Yang pertama, kalau kita bicara kenapa di 2045, karena memang di tahun 2045 itu nanti Indonesia genap umurnya 100 tahun. Iya betul Pak. Ya kan? Nah, diharapkan 100 tahun kemerdekaan kita, ya kan? Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, kan gitu ya. Oke. Yang kedua, di tahun 2045 kita akan memprediksi nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi. Ya, apa itu bonus demografi? Yaitu angka produktif atau angka penduduk produktif ya usia 15 hingga 64 tahun, ya kan? Iya, betul. Itu sekitar 70%. Jadi semuanya bekerja. Nah, semuanya bekerja sehingga dengan memanfaatkan bonus demografi itu, ya kan, Indonesia mampu bersaing dengan global. Nah, kita nanti bicara global kan. Gitu. Iya betul Pak. Nah, jadi yang menjadi perdebatan, apakah dengan bonus demografi itu akan menjadi sebuah advantage atau sebuah problem, sebuah keuntungan, ya kan, atau sebuah masalah gitu. Penduduk Indonesia, ya kan, sangat besar. Bagaimana cara mengelolanya gitu. Kalau pengelolaannya berhasil ya nanti insya Allah ya Indonesia akan baik kan gitu. Iya betul Pak. Nah, gitu ya. Iya. Apalagi banyak problem-problem yang sekarang mulai berkembang ya Pak. Bisa dari generasi muda atau generasi sebelum-sebelumnya. Ya, benar ya. Terus kemudian kalau kita bicara pembangunan jangka panjang, ya, Indonesia sebenarnya sudah mencanangkan ya ada 5 visi. Sehingga saya itu ada 5 visi. Yang pertama, visi pertama itu adalah pada tahun 2045 itu nanti, ya kan, pendapatan per kapita kita, ya kan, itu sebesar 30.000 USD. Oh, Nah, cukup itu banyak Pak. seharusnya itu nanti ya. Iya. Sedangkan kondisi ekstrim sekarang itu
pendapatan per kapita kita itu hanya sekitar 4.500 USD ya. Nah, ya gitu ya. Jadi mungkin sangat jauh. Enggak apa-apa, itu kan 20 tahun lagi. Iya betul, masih bisa lah. Kita harapkan nanti 20 tahun lagi akan seperti itu. Yang kedua adalah visi yang kedua yang dicanangkan oleh pemerintah ya lewat Bappenas itu, yaitu adalah zero poverty atau kemiskinan kita itu nanti kalau bisa mendekati nol. Tidak ada angka kemiskinan lagi. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kepemimpinan global ya. Kami berharap seperti dulu ya, Indonesia pernah menjadi macan Asia ya, eranya Bung Karno ya. Iya betul. Kita menjadi salah satu poros tertentu kan gitu. Kita membentuk sebuah gerakan non blok kan gitu. Iya. Diharapkan nanti Indonesia seperti itu posisinya. Sekarang kan mungkin lebih ke Amerika ya kan, Amerika dan Cina atau mungkin dan Rusia dan sebagainya. Sekarang tapi Indonesia nanti di 2045 itu harusnya itu sudah berperan aktif dalam tataran internasional. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah daya saing sumber daya manusia meningkat. Kita bicara SDM. Ini agak kalau menurut saya mungkin masalah besarnya di sini adalah pengembangan SDM-nya. Ya, kembali ke tadi, ya kan di 2045 kita akan mengalami generasi yang produktif ya. Ya kan? Kalau kita salah dalam pengembangan, ya kan, dalam kebijakan pengembangan SDM, ya nanti 2045 ya tidak bisa tercapai kan gitu. Iya betul. Nah, kemudian kita realistis saja ya. Sekarang aja kalau kita bicara pembangunan manusia gitu ya, kita bicara Human Development Index ya, atau indeks pembangunan manusia. Itu kita itu sekarang itu di posisi ke-6. Posisi ke-6 yang pertama itu kalau nggak salah ya, cuma nanti ada datanya nanti ya, kalau nggak salah itu adalah Singapura ya kan, kemudian Brunei Darussalam. Terus kemudian yang ketiga itu Malaysia. Dan kemudian yang keempat itu Thailand. Yang kelima itu adalah Vietnam. Baru kita yang ke-6. Padahal tahun 2016 gitu kan, Indonesia itu sepertinya itu lebih tinggi daripada Vietnam. Gitu. Berarti turun 1 ya Pak? Bukan turun 1, cuma Vietnam lebih baik gitu, ya. betul agak lebih maju sedikit lah. Iya gitu. Jadi ini merupakan PR besar. Itu kenapa ya? Saya melihat dampaknya luar biasa kalau menurut saya. Iya. Kemarin pernah dengar ketika Apple mengumumkan tidak jadi investasi di Indonesia, tapi dia investasi di Vietnam. Nah, itu mungkin dia melihat salah satunya ini. Iya, mungkin. Dan mungkin ini yang real dengan sekarang ya. Salah satu untuk mengukur Human Development Index atau indeks pembangunan manusia itu yang pertama itu ekonomi, kemudian kesehatan, kalau nggak salah ya, yang terakhir adalah pendidikan. Kita fokus ke pendidikan aja ya, karena ini pendidikan ya. Betul. Nah, salah satu ya kan untuk mengukur pendidikan itu adalah rata-rata masa sekolahnya, ya kan, semakin dia itu semakin tinggi sekolahnya atau semakin panjang masa sekolahnya itu semakin baik. Nah mungkin tapi yang lagi viral sekarang ya kan, pemerintah berargumen bahwa untuk pendidikan sarjana ke atas itu adalah kebutuhan tersier. Jadi bukan wajib kan. Bagaimana kita itu nanti bisa meningkatkan Human Development Index kita atau khususnya di bidang pendidikan kalau sarjana aja mahal. Itu loh saya. Iya betul Pak. Iya dah. Nah, itu menurut saya yang perlu harus kita perbaiki kan gitu. Dan ini kalau kita mencontoh ya negara-negara yang lain juga ya. Vietnam kemarin juga Pak Jokowi aja kemarin kalau nggak salah pernah marah-marah itu yang S2 yang master ya. Vietnam kok lebih besar daripada master penduduk Indonesia yang kuliah S2. Nah, itu loh. Nah, kemudian kalau kita bicara juga kan tadi kita 100 tahun ya. Nah, kalau kita lihat pesaing kita lah ya, seperti Malaysia dan Singapura ya? Iya, Singapura. Indonesia merdeka tahun 45, ya kan? Sedangkan Malaysia merdeka tahun kalau nggak salah 58 atau berapa, coba cek ya, cek itu.
Nah, kemudian setelah itu 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi, ya kan? Nah, itu baru Singapura merdeka. Ya kan? Iya. Berarti jaraknya Indonesia itu merdeka ya itu lebih lama gitu. Iya, betul. Jadi yang jadi permasalahan kenapa kok Malaysia dan Singapura itu malah lebih maju daripada Indonesia. Iya. itu ya. Iya, Mulai betul. paham ya. Ini Iya. yang salah di mana? Bahkan di tahun 60-an 50-an banyak Malaysia yang kuliah di Indonesia. Sekarang kebalikan kayaknya. Iya, kebalikan. Banyak yang sekarang mencari perkuliahan justru di luar negeri, Ya. tidak di dalam negeri. Ya, terus juga kalau dilihat apa namanya ya, WCU ya. Iya. WCU itu ada ranking universitas ya di dunia itu ya. Indonesia kayaknya kalah loh daripada Malaysia, kemudian daripada Singapura. Ini kita belum bicara Human Capital Index. Human Capital Index itu malah Vietnam itu nomor 2 malah. Oh, lebih maju lagi ya, Pak? Iya, gitu. Jadi ketika kita bicara Human Capital Index itu nanti dampak juga ke ekonomi juga. Itu ya mungkin Iya. ya. Kemudian yang keempat, yang kelima ya ada apa namanya itu intensitas gas rumah kaca ya. Cuma nanti itu tentang bagaimana kita mengolah karbon. Itu aja gitu. Nah, itu kita bicara tentang Indonesia 2045. Ya Betul. kan? Kita mau menuju ke sana. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai tentang generasi emas, ya, saya pikir generasi emas itu ada itu di setiap era. Ya. Setiap era ada generasi emasnya. Iya, betul. Setiap generasi emas ada eranya. Saya pikir generasi emas pertama itu ya pada waktu dulu Sumpah Pemuda itu generasi emas pemuda waktu itu. Kemudian lagi tahun 45 generasi Iya. emas ya kan mengubah Indonesia Menjadi kemerdekaan. merdeka, ya. Kemudian tahun 65 ya kan dari Orde Lama ke Orde Baru. Iya. Kemudian 98 reformasi. Itu menurut saya generasi emas. Cuma di tahun 45 ini beda semangatnya ya. Nah, kalau dulu kan banyak di konstitusi, perubahan konstitusi Iya. ya. Kalau ini bagaimana Indonesia itu bisa sejahtera dan makmur. Iya. Nah, gitu. Terus apa lagi nih? Itu. Oh ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira ini Pak, apa saja tantangan yang dihadapi oleh generasi muda untuk menjaga nilai-nilai budaya kita? Kan sekarang generasi kita, generasi muda kan banyak yang ikut budaya luar, kayak pergaulan-pergaulannya kan mulai beda, terus tidak mau memakai, misal kita kan memakainya baju batik gitu ya, terus kadang kalau misal disuruh saat perkuliahan atau apa, terus ada yang kayak tidak suka gitu Pak, kayak malu memakai baju batik seperti itu. Menurut Bapak apa tantangannya? Oh, jadi begini, kalau kita bicara generasi muda sekarang ya, berarti Betul. sekarang apa? Generasi Z ya? Gen Z Gen Z, ya? ya. Generasi Gen Z ini mungkin kalau kita bicara generasi Z ya, nah, itu kan lahir di antara tahun 97 sampai 2012, seingat saya loh ya. Iya. Ini coba dicek gitu ya. Nah, pada waktu dia itu pada waktu dia itu lahir ya kan, nah, kemudian dia dewasa ya kan, itu sudah lingkungannya sudah serba teknologi. Nah, Iya, betul. artinya apa? Artinya informasi itu mudah didapat. Nah, ya kan? Iya, betul, Budaya-budaya di luar mudah didapat ya kan. Nah, jadi yang jadi kunci ya, kalau menurut saya gini, kita tidak bisa melawan arus, ya kan? Nah, kita ikuti arus tapi jangan sampai tenggelam. Iya, betul. Maksudnya ya gitu Iya, loh. iya, Tidak Pak. apa budaya mungkin kita bisa mengikuti ya. Cuma jangan sampai kita itu jatuh ke budaya itu. Tetap saja kita harus menjaga budaya kita karena itu adalah identitas kita. Nah, mungkin kalau menurut saya ada kebijakan khusus ya yang perlu diterapkan ya. Contohnya gini, di berbagai daerah kalau nggak salah di mana itu saya di Bali mungkin ya. Iya. Nah, itu kan kalau nggak salah ada yang SD itu kurikulumnya harus bisa nari atau apa ya, mahat kalau nggak salah. Oh, ada itu yang tersendiri lah ya Pak. Ya. Ada keahliannya. Ya, terus kemudian apa namanya itu di Jepara kalau nggak salah itu ya. Nah, itu kalau nggak salah SD itu kalau nggak salah itu juga harus bisa memahat, seingat saya gitu. Itu juga perlu dilestarikan. Iya, betul. Ya, kan, ya. Sebagai pemuda ya enggak masalah mungkin ya, mungkin Iya. ikutan seperti itu. Cuma harus tetap menjaga jati diri kita aja gitu. Iya. Ya. Betul. Baik. Nah. Untuk pertanyaan selanjutnya,
bagaimana sih cara agar generasi muda kembali mencintai budaya lokal yang ada di Indonesia ini, Pak? Maksudnya kayak kayak misal suka dalam memakai bahasa Indonesia saja, kayak nggak usah dicampur-campur bahasa Inggris. Kan biasanya ada yang ngomong kayak Sok-sok Inggris iya gitu. betul, ada yang sosok Inggris terus dicampur-campur kayak gitu. Menurut Bapak bagaimana? Saya kira itu kan pembiasaan saya kira. Iya betul. Pembiasaan ya kan. Memang kita harus lestarikan budaya kita. Ya jujur saja, saya itu kan orang orang Blitar ya, Iya. orang Blitar. Terus dulu setiap hari saya itu ngomongnya ya saya bahasa Jawanya agak Bahasa. tinggi gitu. Cuma ketika saya di Surabaya ya karena tidak pernah berbicara seperti itu, ya akhirnya agak lupa gitu. Cuma kalau saya kembali ke sana, saya juga ngomong tetap bahasa Bahasa lokal di bahasa sana, lokal itu. ya. Dan sebagai pemuda bagaimana, ya kan? Cuma kalau menurut saya, ya kan, ya kita harus membiasakan diri, gitu. Harus mengaplikasikan, khususnya mungkin di rumah. Oh iya betul Ya Bapak, kan? Di biasanya. rumah, ya kan, mother language kita kan, gitu. Iya. Harus kita tetap kita ucapkan, ya kan. Nanti kalau keluar lah sama temennya mungkin bisa pakai bahasa gaul lah, ya kan. Iya, bahasa Mungkin gaul. kalau di rumah, ya kan, kita ngobrol sama orang tua kita, ya kan. Iya. Nah, cuma jangan jadi masalah bagaimana yang orang tuanya blasteran gitu kan. Oh iya, kadang ya betul Bapak. Kalau yang misalnya di luar terus bahasanya pakai bahasa sana dicampur-campur. Iya. Betul, Iya, betul. contohnya gini, kalau sama orang tuanya satunya Batak, satunya Jawa, kan gimana repot itu? Iya. Dari kecil sudah dibiasakan mendengarkan bahasa Batak, bahasa Indonesia. Iya. Cuma menurut saya ya kita harus sering mengaplikasikan ya. Bahasa itu kan bahasa aplikatif ya. Iya. Kalau kita nggak lakukan ya kita akan lupa. Gitu. Iya, betul. Gimana? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Pak Wildan sendiri, dapatkah generasi muda Indonesia menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat lokal? Kalau menurut saya masyarakat muda ya. Iya. Kalau menurut saya bukan hanya agent of change ya. Kalau bisa menjadi leader of change. Iya, betul. Jadi pemimpin perubahan, jangan hanya sebagai agen of change aja. Nah ya, banyak sekali saya beberapa kali ya dulu mengikuti kegiatan-kegiatan internasional ya, seperti pertukaran mahasiswa, ya kan, program exchange, ya kan. Nah itu ada satu program itu yang harus menampilkan kebudayaannya sendiri-sendiri lokal gitu. Waktu saya ke Malaysia dulu ya saya disuruh nari. Saya dulu nari sebenarnya. Gitu. Tari apa Pak di sana? Saya nari jaipong. Oh, jaipong. Iya, betul. Ya, maksudnya itu loh. Maksudnya kalian ini mungkin ya sebagai mahasiswa, penggerak sebagai mahasiswa ya. Nah, nanti saya pengen kalian menjadi leader sebagai mahasiswa ya. Bikinlah mungkin event-event, ya kan, event-event kegiatan-kegiatan ya yang mengundang banyak negara. Kemudian kalau nggak banyak negara ya mungkin nasional gitu ya. Iya. Ada event, kemudian ada beberapa kegiatan beberapa hari itu khusus menampilkan culture kita, budaya lokal kita, ya kan, untuk memperkenalkan bahwa ini adalah diri kita, gitu ya. Bisa hal itu kalau kalian pemuda ya. Iya, betul. Kalau di Universitas Hang Tuah sendiri apa rutin Pak ikut kayak lomba-lomba nari seperti itu? Saya kira kalau di Hang Tuah sendiri kan ada ini ya, ada ekstranya ya. Oh, ada ekstranya. Dan juga saya lihat kemarin yang sangat bagus itu adalah mata kuliah kewarganegaraan ya. Oh iya. Nah, yang dia mulai Bu Desi, ya kan, menampilkan betul. jajanan-jajanan, ya kan. Oh iya, jajanan tradisional. Terus kemudian ketika masuk kelas sudah pakai batik. Iya, betul. Ya kan? Saya kira bagus itu buat contoh lah ya, itu ya kan, nanti ya. Iya. Kemudian bisa juga nanti suatu saat bukan hanya jajanan saja ya kan. Cuma bagaimana kita itu nanti bisa mempromosikan itu sebagai administrasi publik ya, kita ada namanya PR, public relations ya. Saya mungkin bisa menjadi contoh bagaimana kita bisa mengkomunikasikan atau mungkin mensosialisasikan mengenai tentang budaya-budaya kita. Gitu. Betul, karena hubungannya sangat erat ya Pak. Kalau misal kita bisa bersosialisasi keluar, menunjukkan bakat kita, pasti juga bukan kita saja yang upgrade diri ya Pak, tapi lingkungan juga ikut upgrade. Gitu. Ya, gitu. Yang penting mereka tahu kan itu tuh. Iya betul. Mereka tahu, gitu. Mungkin harus sadar lah ya dari diri sendiri. Iya. Baik, apakah kewirausahaan dapat membuka peluang bagi generasi muda Indonesia di era globalisasi? Bagaimana Iya. Bapak?
kalau menurut saya itu sangat penting ya. Jadi salah satu kunci ya, salah kunci nanti untuk pembangunan itu adalah pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini kan sebenarnya itu kan diawali dengan kewirausahaan. Iya, Salah satunya begitu betul. ya. Jangan sampai nanti Anda yang mencari pekerjaan, cuma saya inginnya kalian lah yang membuka lowongan iya. pekerjaan. Itu dengan salah satu kewirausahaan. Kita di Amnesty Publik juga ada nanti, ya kan? Iya, betul. Kewirausahaan apa ya? Lebih ke sosial kan gitu Iya. kan. Nah, cuma kan tidak memenuhi kemungkinan ya di Amnesty Publik nanti kita mempelajari tentang kewirausahaan. Kan banyak sekali macamnya kewirausahaan ya. Iya, betul. Nah, Setahu saya juga di Universitas Hang Tua, khususnya di administrasi publik, sudah membuka loh Pak. Kayak mereka biasanya hari Minggu atau hari-hari apa itu mereka mulai berjualan kayak di CFD atau gitu, biasanya berjualan Pak. Maksudnya mereka ada promosi juga biasanya. Jadi kayak mereka sedikit demi sedikit mempelajari tentang ilmu kewirausahaan di sini Pak. Setahu saya seperti itu ya pada organisasinya. iya. Oke. Menurut Bapak bagus atau tidak? Saya kira itu sangat positif kegiatannya ya. Bagus ya. Karena itu kalau menurut saya sendiri ya, itu kan melatih skill ya. Kalau menurut saya kan. Jadi begini, mungkin ya kan kita di kelas ya kan kita banyak teori kan gitu. Iya, betul. Ya kan? Cuma skill itu harus diasah juga. Salah satunya itu harus keluar ya kan. Praktek langsung kan. Informasinya sekarang ya, platform media sosial yang sekarang ini ya, semua informasi masuk ya kan. Nah, dan semua informasi itu mudah didapat. Betul. Bahkan informasi yang menurut saya itu hoax ya. Iya. Nah, Sudah banyak kan bertebaran. sudah banyak bertebaran. Bagaimana cara kita memfilter? Ya kan. Ya. Yang pertama ya, kita sebagai generasi muda ya, jangan mudah percaya. Itu kan, ya kan gitu. Iya, kan. betul. Kita harus cek and recheck dulu. Nah, jangan sampai sedikit share, Iya, sedikit termakan share. hoax tadi ya Pak. Termakan hoax itu. Nah, kita di situ juga diajarkan nanti bagaimana memvalidasi data, gitu kan. Apakah ini benar atau enggak? Gitu. Sumbernya bagaimana? Gitu. Ini kita juga diajarkan nanti di program studi kita, gitu. Jadi contohnya gini aja. Ketika kami di Prodi, ya kan, Iya. disuruh membuat paper dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan itu sudah melatih bagaimana cara Anda membuat sebuah karya tulis ya kan. Kemudian sumbernya bagaimana, mencari sumber yang bagus bagaimana, yang relevan bagaimana. Itu kan sudah diajarkan ya kan. Jangan contoh gini, jangan dari yang blog apa itu ya. Mungkin yang tidak tervalidasi lah gitu ya. Carilah mungkin yang jurnal-jurnal yang kredibel gitu. Harus bisa memfilter lah gitu. Iya, betul. Baik, apa saja sih Pak peluang yang dapat mengembangkan generasi muda Indonesia dalam mengembangkan karir tetapi di kancah internasional? Oke ya. Ini sebenarnya relate ya dengan tadi ya, bagaimana peran generasi muda nanti kita siapkan untuk generasi emas tahun 2045. Karena menurut saya itu ini visi yang ambisius ya. Di tahun 2045 kita bisa bersaing secara global. Bagaimana kita menyiapkan SDM kita bisa bersaing di ranah global ya. Tentunya pertama ya, karena kita dari pendidikan ya, kita harus menciptakan pendidikan yang bermutu, ya kan gitu. Pendidikan mungkin ya bermutu, lebih berkualitas daripada kuantitas. Betul. Ya kan? Lebih baik ya kita mahasiswanya nggak usah terlalu banyak, ya kan, sedikit aja, ya kan, sesuai dengan ketentuan, ya kan, sehingga proses belajar mengajar itu sangat berkualitas, gitu. Kita siapkan itu. Intinya sebenarnya di pendidikan kalau menurut saya. Iya, betul Bapak. Kalau pendidikannya baik, ya nanti outputnya juga baik. Karena pembangunan manusia itu kalau menurut saya itu tidak bisa, kalau bahasa Jawa sakit ya. Iya, betul. Iya kan. Bahkan untuk menuju sarjana itu butuh sekitar 4 tahun. Ya kan? Itu kan nggak bisa. Beda kalau kita membangun infrastruktur ya, bangun 1 tahun jadi, wah gitu kan. Iya. Cuma pembangunan manusia ini yang agak sulit gitu ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin Oke. saja itu ya.
Pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana pentingnya kolaborasi antara generasi Z dan boomers dalam menghadapi tantangan global? Ya, ini mungkin sebelum ke tantangan global ya, kita itu bicara di dalam organisasi saja ya. Iya. Nah, memang kalau saya melihat ya, karena ini beda generasi ya, mindsetnya pun juga beda. Iya, betul. Nah, ini generasi baby boomers, kemudian apa? Setelah itu generasi Y, Z ya. Iya. Sebelum Y itu apa? Generasi apa? Eh, X ya. X. Y, Z, Z. ya. X, Y, Z baru alpha kan. Iya. Nah, sekarang itu saya itu generasi Y atau generasi milenial, ya kan. Orang tua saya mungkin generasi X gitu. Nah, mungkin yang tiga ini masih kali baby boomers mungkin sedikit ya yang berinteraksi langsung. Nah, ketiga generasi ini saya kira memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya generasi Z sekarang ini aja ya, yang menurutnya karena semuanya itu terlahir dengan teknologi ya, semua serba instan, ya kan, semua serba cepat, ya kan. Ini nanti ketika di suatu perusahaan, ya kan, nah, ini akan mengalami culture shock, ya kan, dengan yang generasi X. Iya. Nah, makanya kemarin tuh, ya kan, bahkan orang menilai bahwa generasi Z itu malas banget ya. Iya, betul. Biasanya dicap Iya. seperti itu. Ya, bahkan ada yang bilang generasi Z ini adalah generasi mager, iya kan? Dia itu generasi mager itu. Iya. Dia nggak mau generasi mager, terus kemudian generasi gampang depresi. Iya. Betul, Pak. Dikit-dikit bilang mental health. Iya. Ya kan, dikit-dikit ini kesehatan mental gitu. Ini kerjaan toksik dan sebagainya itu. Nah, terus bagaimana menghadapi ini? Saya kira gini ya. Ini kan generasi sudah terlahir dengan kondisi yang berbeda, ya kan? Kalau menurut saya pribadi ya kan, generasi Z ini juga kalau menurut saya dibutuhkan dalam organisasi karena dia itu berpikir kritis. Kalau menurut saya dia itu banyak kreativitas. Iya, betul. Kreativitasnya tinggi. Nah, cuma mungkin agak mager aja gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut saya ini dua-duanya ini harus saling merubah. Contoh gini, kalau kita ada perubahan eksternal di suatu organisasi, mana yang harus dirubah? Ataukah organisasinya, ataukah SDM-nya? Ya kan? Saya kira dua-duanya itu harus saling merubah. Jadi mungkin generasi X ya, mulai menerima generasi generasi Z ya. Iya. Generasi milenial mulai menerima generasi Z, ya kan, untuk masuk dalam timnya gitu, mulai memahami cara berpikirnya gitu. Kalau nggak begitu ya nanti organisasinya ini nggak akan jalan. Nah, karena setiap generasi ini terlahir yang berbeda ya, saya kira perbedaan itu menjadikan lebih berwarna ya. Nah, jadi kita tidak harus generasi Z ini di plot daripada saya merekrut generasi Z, lebih baik saya tak merekrut generasi milenial saja. Iya. Karena kurang produktif kan gitu. Bahkan kemarin kalau nggak salah ada data bahwa menunjukkan bahwa 9 juta generasi Z itu menganggur. Cukup banyak ya, Pak. Ya, karena apa? Kalau kata pemerintah, karena pendidikan saat ini tidak sinkron dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di masa depan gitu. Nah itu ya. Iya, betul. Padahal sebenarnya kelebihannya cukup banyak ya, Pak. Cuma mungkin memang karena malas saja, karena gampang depresi itu mungkin tadi ya. Jadi menutupi kemampuannya tadi dalam berpikir yang baik seperti itu. Saya kira kreatif dan cepat, dan kebanyakan generasi Z itu dia itu kan banyak mobile ya. Oh iya, gitu. bisa semuanya. Bisa semuanya gitu kan, multitasking. Iya. Cuma ya itu tadi kita harus saling memahami lah ya. Iya, memahami dan menerima lah ya, Pak. Oke.
Oh ya Pak, pertanyaan terakhir nih, benar-benar terakhir dari saya. Menurut Bapak Wildan sendiri, bagaimana sih peran administrasi publik di Universitas Hang Tuah ini dalam menyiapkan generasi emas 2045? Ya, sekali pertanyaan yang bagus ya. Iya. Jadi begini ya, ini juga nanti saya akan juga membahas ya bagaimana peran pemuda. Kita menyiapkan peran pemuda untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Oke, kami di Prodi ya, khususnya di Prodi Administrasi Publik ya, tentunya kita bahkan setiap tahun kita akan mengevaluasi kurikulum. Nah, selama mungkin 2 tahun atau 4 tahun kita juga peninjauan kurikulum. Nah, peninjauan kurikulum ini kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang akan kita prediksi di masa depan. Nah, nanti kemungkinan ini kan lagi musimnya AI ya. Iya betul. Nah, kan saya itu sendiri dengan AI itu terlalu pinter ya. Padahal pertanyaan terbuka pun bisa dijawab dengan benar. Iya betul. Nah, gitu. Makanya mahasiswa ini mungkin kebanyakan Tugas-tugasnya dari sana. Iya. Iya. Tapi saya sudah tahu triknya gitu. Oh, Tak sudah. cek gitu, bisa itu ya. Nah, saya mungkin kedepannya mungkin ya. Iya. Kita ada namanya profil profesional mandiri atau mungkin profil lulusan ya. Kita mau jadi apa? Nah, diharapkan nanti kedepannya ya kan, karena juga AI ya. Kita Iya. ingin mencetak lulusan ini ya yang tidak bisa tergantikan dengan AI. Nah, ya kan? Iya betul. Kita akan lulusan ini kita siapkan ya kan, kita siapkan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan di masa depan ya. Entah itu nanti kita akan menjadi sebuah analis kebijakan ya kan, terus kemudian nanti bisa menjadi seorang asisten peneliti ya kan. Nah ini kalau bisa ini kemampuannya yang tidak bisa tergantikan oleh AI tadi. Jadi kita tidak akan tergusur dengan AI tadi. Nah ini nih saya pikir dapat membekali generasi emas ya kan di tahun 2045 ini ya kan, menjadi generasi yang mampu untuk mendukung ya kan pembangunan di tahun 2045. Nah, oleh sebab itu ya kan, bagaimana peran pemuda nanti ya? Saya kira peran pemuda bagi kalian semuanya ini ya. Iya. Saya berharap ya nanti bisa menjadi bagian ya kan dari generasi emas tahun 2045 itu. Khususnya dari dalam bidang administrasi publik. Karena begini, kalau kita bicara pembangunan ya tahun 2045 ya kan. Kalau kita bicara administrasi pembangunan, ya kan, kita akan juga bicara pembangunan administrasi. Untuk menjalankan pembangunan itu perlu pembangunan administrasi. Ya, salah satunya itu adalah pengembangan kapasitas birokrasi. Nah, kita ini ilmu kita di administrasi publik kan gitu. Nah, kalau birokrasi kita sehat, kita pengennya lulusan kita nanti akan bekerja dari situ, ya kan? Kalau selama birokrasi kita sehat, ya kan, otomatis ya pembangunan ini akan berjalan dengan lancar. Lancar ya. Aja. Baik, terima kasih kepada Bapak Wildan untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama di ruang podcast Himapi. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.